Saya mau ketemu Lang. Kamu nggak boleh ada di sini. Dan kamu harus pergi dari sini. Ayo pergi. Rin, jangan, Rin. Pergi. Rindu. Pergi. Ayo. Pak, Bos. Rindu. Rindu. Pak, masih Pak. Masih Pak. Pak, Rindu. Udah malam begini kok Rindu belum pulang ya? Kenapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rindu. Kamu dari mana, Nak? Kenapa baru pulang sekarang? Itu kamu kenapa? Rino mau sial, Bu. Rino bener, Bu, anak sial, Bu. Sekarang Lang ada di rumah sakit. Lang lumpuh, Bu. Lang lumpuh gara-gara Rino. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Heh, kemana aja lu baru kelihatan? Lu pikir toko punya nenek lo? Bisa datang seenaknya. Maaf, Bu, tapi kemarin saya sebelum berangkat kerja saya kecelakaan. Ini luka saya aja masih diperban, Bu, di kepala. Alah, paling itu cuma perban bohongan. Aduh, Bu, itu beneran, Bu. Sakit banget, Bu. Alah, cuma begini doang. Dasar manja. Mulai sekarang lu gue pecat. Gak usah datang kemari lagi. Bu, saya mohon, Bu, jangan pecat saya, Bu. Saya butuh biaya, Bu. Pergi sana lo, Bu, saya pergi. butuh kerjaan, Bu. Pergi, Sakit pergi. saya, Bu. Pergi kamu sana. Ibu saya juga lagi sakit, saya Pergi. ingin kerjaan. Itu bukan urusan gue. Gue ibu lu sakit kek, siapa kek? Pergi lu sana. Pergi sama sana. Pergi, pergi. Bagus banget. Sekarang tugas saya udah selesai. Mana janji ibu? Kamu jangan khawatir. Saya ini bukan perempuan yang suka ingkar janji. Nih, bagian kamu. Makasih ya ibu. Ayo kita pulang. Iya, Tante. Tante. Tunggu deh. Rencana kita selanjutnya apa ya? Oh iya, Tante akan pastikan sama kamu kalau wanita pembawa sial itu akan menerima ganjarannya. Tante akan bikin dia sengsara karena dia sudah membuat Elang lumpuh. Sekarang Rindu benar-benar udah tersingkir dari hidupnya Elang. Tapi apa aku masih mau ngejar Elang yang sekarang udah lumpuh gitu? Oh ya Rin, kamu mau nggak nolongin Tante untuk nemani Elang? Kasian, Elang tuh orangnya lagi terpuruk. Dia butuh teman untuk menyemangati hidupnya. Iya, Tante Vira pasti ngarepin aku bisa tetap deket sama Elang. Aku ini kan gak buru-buru cabut dari mereka cuma basa-basi. Biar gak ketara banget kalau selama ini aku cuma mau ngejar harta mereka. Rini, kamu kok diem sih? Kamu dengar permintaan Tante tadi? Aku denger kok Tante, tapi kita bahasnya lain kali aja ya. Karena aku sibuk banget ya. Aku pamit dulu ya Tante. Udah Tante. Bang. Cepet, bayar hutang-hutang lu. Hutang udah puluhan juta, kagak mau bayar juga. Cepat bayar. Maaf Bang, gue belum bisa bayar utangnya. Karena bisnis gue lagi mandek Bang. Alah, sok kaya lu. Pinjem duit buat modal bisnis. Tapi kenyataannya mana? Gak ada hasilnya. Kenyataannya? Kalau lu gak mau bayar juga, gue gak segan-segan hancurin hidup lu. Ngerti gak? Bang, sabar dulu Bang.
gue janji gue bakal bayar utang itu. Tapi kasih gue waktu dulu, ya Bang ya. Gue janji. Oke, gue kasih waktu seminggu ya. Kalau lu gak mau bayar juga, lu tahu akibatnya. Ngerti? Iya Bang, seminggu janji Bang. Ya, aja Mot. Awas ya. Awas. Wah, gimana aku harus bayar utang-utang itu? Gak ada jalan lain. Aku harus cepet-cepet nikahin Elang. Meskipun dia lumpuh, nggak apa-apa. Cuman itu satu-satunya jalan supaya aku bisa bayar utang-utang itu. Mama senang sekali kamu tuh udah ke rumah lagi, Nak. Pak Bejo. Pak Bejo. Untuk apa panggil supir? Mau kemana? Aku mau ketemu sama Rindu, Pak. Elang, Rindu itu sudah ninggalin kamu. Dia sendiri ngomong sama Mama kalau dia itu nggak suka cowok yang lumpuh. Akan menyusahkan hidupnya aja. Enggak, Ma. Rindu tuh nggak kayak gitu, Ma. Aku saksinya. Kalau dengar Rindu bilang seperti itu. Udah. Sekarang Elang perlu istirahat. Jangan banyak pikiran. Pak. Udah. Kamu kok datang? Katanya kamu? Iya Tante, aku batalin meeting aku. Karena aku khawatir sama kondisi Elang. Makanya aku datang ke sini. Tante, aku janji. Pokoknya aku akan selalu jagain Elang. Karena aku cinta sama dia. Dan cinta ini gak akan pernah bisa berubah. Kamu serius? Kamu benar? Aduh, Tante senang banget ketemu sama wanita seperti kamu. Bahagia banget, Tante. Neng, Rindu, Umi sudah dengar semuanya dari Aisyah, Nak. Yang sabar ya. Sebab tidak ada satu peristiwa yang Allah ciptakan itu kalau kagak ada hikmahnya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan itu tidak ada hikmahnya. Rindu juga jangan ikut-ikutan percaya sama omongan orang yang katanya hari kelahiran itu ada yang mengandung sial. Iya Umi. Dalam pandangan Islam hari itu semuanya baik. Cuma ada yang istimewa gitu aja. Contoh misalnya kayak hari Jumat disebut Sayyidul Ayyam, pimpinan dari segala hari. Kenapa? Karena Allah ciptakan Nabi Adam itu hari Jumat, wafatnya Nabi Adam juga hari Jumat. Terus lagi hari Senin juga itu istimewa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Nah terus lagi hari Kamis. Hari Kamis ini juga dibilang istimewa. Kenapa? Karena pada saat hari Kamis itu amalan ibadah kita selama seminggu itu dilaporkan kepada Allah oleh malaikat tepat pada hari Kamis. Makanya kalau Umi boleh pesan, sabar saja sayang. Nanti Neng Rindu suatu saat pasti akan bilang begini, alhamdulillah saya dulu pernah dikatain, alhamdulillah saya dulu pernah dizalimin, alhamdulillah saya dilahirkan pada hari ini yang kata orang ada sialnya. Sebab apa? Umi pernah ngalamin juga Neng begitu itu. Pernah Umi waktu itu Masya Allah orang tua dalam keadaan wafat. Jalanan rumah Umi ditutup. Jangankan anak Umi, ini Aisyah masih kecil waktu itu. Jangankan anak Umi yang bisa masuk, semut aja kagak bisa masuk. Orang jalan rapat banget itu ditutup. Waktu itu Umi nangis Nak. Bilang sama Allah, ya Allah apa hikmahnya di balik ini? Alhamdulillah gara-gara jalanan rumah Umi itu ditutup. Alhamdulillah sekarang Umi punya rumah yang ibaratnya jalanannya lega seperti ini. Sekarang Umi baru bisa bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan seperti apapun. Iya Umi, makasih banyak ya Umi. Sama-sama sayang. Tuh kan Rindu, kamu dengar sendiri kan? Kalau memang jodoh, itu pasti nggak akan kemana. Yang penting kamu berdoa terus ya.
Allah pasti akan kasih yang terbaik untuk kamu. Iya, Isa. Allah pasti berikan yang terbaik buat aku. Elang. Nih, aku bawain kue kesukaan kamu. Nih. Elang, kamu ini apa-apaan sih? Pergi lo dari sini. Kenapa sih kamu tega sama aku? Jujur aku tuh nggak tega ngeliat kamu seperti ini, Elang. Aku tuh pengen kamu bangkit. Aku nggak mau lihat kamu terus-terusan terpuruk seperti ini. Oke, kalau kamu mau aku pergi dari sini, aku akan pergi dari sini. Tunggu. Bener. Lu mau ngelakuin apa aja buat gua? Iya, Lang. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Anterin gua ketemu sama Rindu. Iya. Nanti aku anterin ya. Kaki kamu nggak apa-apa kan? Kamu yakin nggak apa-apa? Iya, Mas, saya nggak apa-apa. Aku antar pulang ya? Nggak usah, Mas, saya nggak mau ngerepotin. Enggak kok, aku nggak repot. Yuk. Iya. Semoga aja Rindu ada di rumah. Rin, gimana? Ada di rumah? Nggak ada. Kata tetangganya sih Rindu lagi pergi. Terus aku juga udah ketok rumahnya, tapi nggak ada jawaban. Sekarang kita pulang aja ya. Lain kali kita kesini lagi. Sini aja, Mas. Tunggu. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Yakin nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Ya. Makasih ya. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi ya. Iya, makasih. Sekarang kamu udah lihat sendiri kan? Rindu udah benar-benar ngelupain kamu. Buktinya, sekarang Rindu lagi sama cowok lain. Elang. Tapi kamu tenang aja ya. Kamu gak usah khawatir. Karena sekarang ada aku. Aku akan selalu ada buat kamu, apapun yang terjadi. Karena cintaku sama kamu itu tanpa syarat. Rindu, aku nggak sangka. Ternyata bener kata mereka semua. Kalau kamu udah ngelupain aku, gara-gara sarang kulung. Bagus, rencanaku berhasil. Aku memang udah menduga kalau Elang pasti akan ngotot buat ketemu sama Rindu. Untung aja aku udah nyiapin semuanya.